Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK HKT 2, terutama jurusan teknik bisnis sepeda motor. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor bersama saya Bapak Sukowaluyo. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan mempelajari yang pertama ada macam-macam sistem rem cakram hidrolik berdasarkan jenis kalipernya. Kemudian bagaimana cara kerja dari master silinder pada sepeda motor. Dan yang ketiga, cara kerja sistem rem hidrolik cara kerja sistem rem cakram hidrolik pada sepeda motor. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu macam-macam sistem rem cakram hidrolik sepeda motor berdasarkan jenis kalipernya. Itu ada dua. Yang pertama ini adalah tipe floating caliper. Tipe ini memiliki ciri khusus, yaitu kalipernya itu bisa bergeser atau bergerak pada saat piston menekan piringan cakram. Kaliper akan bergeser sehingga menjepit sisi lain dari piringan cakram. Yang kedua, tipe fixed caliper. Di sini kalipernya tetap atau diam, tidak bisa bergeser. Yang bergeser itu hanya piston pada kedua sisi dari piringan cakram. Jadi bisa kalian amati perbedaan antara tipe floating caliper dan tipe fixed caliper. Yang pertama, tipe floating caliper itu hanya memiliki piston pada satu sisi dari kaliper tersebut. Sedangkan tipe fixed caliper itu memiliki piston pada kedua sisi dari kaliper. Yang kedua, tipe floating caliper, kalipernya bisa bergeser. Sedangkan tipe fixed caliper, kalipernya itu tetap atau diam. Bisa dipahami ya. Tipe floating caliper adalah tipe sistem rem cakram hidrolik yang kalipernya itu bisa bergeser dan hanya memiliki piston pada salah satu sisi kaliper. Sedangkan tipe fixed caliper adalah sistem rem cakram hidrolik yang memiliki kaliper tetap atau diam
dan memiliki piston pada kedua sisi kaliper tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya cara kerja dari master silinder rem cakram hidrolik pada sepeda motor. Nah, ini adalah master silindernya. Nah, penampang master silindernya itu seperti ini, di bagian dalam ya. Ini yang biru kita umpamakan sebagai cairan dari minyak rem. Nah, ini adalah reservoir atau tangki penampung dari minyak rem. Nah, di bagian atas itu ada air fan atau ventilasi udara. Nah, di bawah tutupnya itu juga ada rubber bladder. Nah, kalau kita lihat sampai ke bawah di master silindernya, di sini ada bleed port atau inlet port dan juga ada lubang satu lagi ya. Nah, itu compensating port. Kemudian di sini ada piston dari master cylinder. Nah, ini adalah selang remnya. Nah, ini kalau kita lihat secara spesifik seperti ini bentuknya. Ada piston, kemudian di sini ada piston cup atau karetnya. Ini ada lubang, dua buah lubang, inlet port dan juga compensating port. Kemudian di sini ada pegas pengembali dan kartu keluarnya, ini outlet valve ya. Oke, ini adalah penampang dari master silinder pada sepeda motor. Dan cara kerjanya seperti apa? Pada saat handle rem ditarik, piston itu akan bergerak maju, dan piston cup ini saat piston didorong lebih jauh, tekanan hidrolik di dalam master silinder itu akan naik, dan tekanan ini ditunjukkan untuk menekan piston yang ada pada kaliper rem. Oke, saya ulang kembali. Pada saat handle rem ditarik, maka piston akan bergerak maju dan piston cup akan menutup compensating port ya, untuk menutup saluran antara silinder dan juga tangki reservoir. Dan pada saat piston didorong lebih jauh atau maju, ini tekanan hidrolisnya di dalam master silinder pun akan naik, sehingga tekanan ini ditujukan untuk menekan piston yang ada pada kaliper rem. Dan berikutnya, pada saat handle rem dilepas, maka piston akan dikembalikan ke posisi semula oleh tekanan hidrolis dan juga tenaga pegas pembalik. Nah, ini. Namun karena cairan rem tidak bisa langsung kembali dari kaliper, maka tekanan hidrolis di dalam master silinder ini pun akan turun atau terbentuk ruang hampa udara atau vakum. Sebagai akibatnya, cairan rem dari reservoir itu akan masuk melalui inlet port. Ya, setelah piston pada kaliper kembali ke posisi semula, maka cairan rem yang secara bertahap kembali dari kaliper itu akan mengalir ke tangki reservoir melalui compensating port ya.
dan juga menyerap perubahan pada volume cairan yang dapat terjadi di dalam silinder akibat perubahan temperatur. Ini fungsi dari compensating port juga menjaga agar tekanan hidrolis itu tidak naik saat rem tidak digunakan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga yaitu cara kerja dari sistem rem cakram hidrolis pada sepeda motor. Oke, kita simak penjelasannya. Saat sistem rem belum bekerja, di sini di dalam sistem rem itu tidak ada tekanan dari minyak rem ya, dan juga ya kalian perhatikan pad ini atau kanvas rem itu tidak menyentuh piringan cakram ini pada saat belum bekerja. Kalian perhatikan juga gambarnya, ini semuanya seperti ini. Ini adalah saluran selang rem, close. Ini kedua buah pad, ini disknya atau cakramnya, ini piston. Di sini pad itu tidak menyentuh piringan cakram karena pada saluran minyak rem baik dari master silinder itu tidak ada tekanan karena handle rem belum ditarik. Ini posisi daripada piston ya, pada master silinder seperti ini antara inlet port dan juga return port atau compensating port masih bebas ya, seperti ini. Kemudian perhatikan ini bagian yang merah ini saya umpamakan sebagai minyak remnya. Nah, pada saat handle rem ditarik ya, atau rem mulai bekerja, ini rem mulai bekerja. Tarik handle remnya dan rem mulai bekerja. Bisa kalian perhatikan yang tadinya piston tidak menutupi lubang compensating port atau return port, di sini sudah mulai menutup. Dan juga tekanan minyak, piston akan bergerak maju dan menutupi compensating port dan juga inlet port, sehingga tekanan minyak yang berada di depan piston, tekanan minyak yang berada di depan piston itu akan naik dan diteruskan ke segala arah menuju ke kaliper. Nah, seperti ini yang berwarna merah kita anggap sebagai cairan dari minyak rem yang bergerak ke segala arah menuju ke kaliper. Nah, di dalam kaliper tekanan minyak rem itu akan diteruskan oleh piston untuk menekan brake pad. Nah, ini tadi bergerak maju ya di sini ya.
Oke, perhatikan bagian ini. Ya, saya ulang kembali gerakannya. Di dalam kaliper rem, ya, di dalam kaliper rem, tekanan minyak rem itu diteruskan oleh piston menekan brake pad ke kiri. Kemudian saat brake pad menekan cakram, maka rumah kaliper, ini untuk tipe floating kaliper ya, itu akan terdorong ke kanan. Yang ini akan terdorong, rumah kaliper akan terdorong ke kanan. Bergeser pada pinch line sehingga brake pad sebelah kiri itu ikut menekan piringan cakram. Ini pada saat mulai bekerja, dan pada saat pengereman bekerja atau pengereman maksimal, maka tekanan minyak rem ini akan semakin besar ya, akan semakin naik, dan gaya tekanan pad ini pada disk juga akan semakin besar, sehingga akan timbul gesekan yang besar antara pad dengan piringan cakram, sehingga akibat dari gaya gesek yang besar tersebut akan menimbulkan panas yang mengakibatkan gaya pengereman yang besar. Bisa kalian perhatikan pada gambar di sini. Nah, ini pada master silinder ya, atau di atas ini. Kalau itu bergerak maju, tekanan dari minyak rem itu semakin besar, sehingga tekanan pad pada disk atau pada cakram itu juga semakin besar, menimbulkan gaya gesek yang besar dan juga gaya pengereman yang besar pula. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Saat kedua pad menekan dan menjepit piringan cakram, maka akan menimbulkan panas akibat dari gaya gesek, sehingga dapat memperlambat atau menghentikan laju kendaraan. Itu pada saat pengereman bekerja. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini ya, sampai saat rem bekerja. Berikutnya, pada saat handle rem dilepas, nah, seperti ini handle rem dilepas, maka tekanan minyak rem itu akan sama dengan 0 atau tidak ada tekanan, dan pad akan kembali ke posisi semula. Ini akan merenggang kembali dan tidak ada gaya pengereman. Nah, ini gambar skemanya seperti ini. Ada anak panahnya keluar. Nah, jadi tidak ada penekanan terhadap piringan cakram, dan juga arah dari master silindernya, anak panahnya mengarah ke kanan atau kembali ke posisi semula. Nah, kita coba lihat bagaimana penjelasannya, dan juga kalian perhatikan gerakan dari ini handle dan juga pistonnya dan juga minyak remnya ya. Pada saat master silinder akan terdorong ke posisi awal, ini master silinder terdorong ke posisi awal oleh pegas pengembali dan membuka lubang inlet port, sehingga minyak rem dapat mengalir kembali masuk ke dalam silinder karena adanya kevakuman ya. Ini
maskernya hanya ada satu lubang, harusnya ada dua lubang, yaitu inlet dan compensating port. Ini tidak apa-apa ya, saya ulangi lagi. Piston pada masa silinder itu terdorong ke posisi awal oleh pegas pengembali dan membuka lubang inlet port, sehingga minyak rem itu dapat mengalir dengan cepat masuk ke silinder karena adanya kevakuman ya, di dalam silinder, sehingga silinder terisi penuh oleh minyak rem. Nah, sementara itu tegangan pegas pada sepatu rem atau pad pada roda bekerja mengembalikan tekanan pada minyak rem yang berada di pipa-pipa untuk masuk kembali ke reservoir pada masa silinder melalui lubang compensating. Nah, itu adalah penjelasan pada saat pedal rem dilepas atau pada saat pengereman bebas kembali ke posisi semula. Nah, ini gerakan pengeremannya seperti ini. Kalian perhatikan gambarnya. Ini maju ya. Pada saat handle rem ditekan, ini kanan minyak akan mendorong piston menekan brake pad, sehingga iringan cakram akan terjepit oleh kanvas rem atau brake pad. Nah, akan timbul gesekan. Gaya gesek ini yang akan memperlambat laju kendaraan ataupun menghentikan laju kendaraan. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas atau belum? Ya, kalau belum, nanti kalian bisa mengulang kembali, membuka video di link YouTube yang saya bagikan. Oke, itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara kerja sistem rem cakram hidrolik pada sepeda motor. Jika kalian masih bingung, bisa chat pribadi melalui nomor WA saya yang ada di link pembelajaran, maupun kalian bisa mencari referensi materi-materi yang lain dari modul-modul ataupun melalui situs-situs di internet ya. Dan jangan lupa, nanti setelah kalian selesai menonton video ini, silahkan kalian buka tugasnya, dikerjakan, dan juga jangan lupa untuk mengklik link absensinya sebagai bukti kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pertemuan kali ini. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya bermanfaat buat kita semua. Dan kalian juga harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kondisi kita seperti ini ya, tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, dan jangan berhenti untuk terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, dan juga kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Semangat dan semangat
pertemuan hari ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.